Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Baris. Selamat datang di channel Purnomo Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Wudong Qiankun atau Martial Universe Season 9 episode 15 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Cerita berlanjut di sebuah arena besar yang terletak di tengah pegunungan. Sorakan dan teriakan yang awalnya menggema seketika berubah menjadi keheningan yang nyaris memekakkan telinga. Setiap mata tertuju pada pemandangan tak terduga yang kini ada di hadapan mereka. Arena itu hancur, tanahnya berlubang, bebatuan berserakan di sana-sini. Di tengah kehancuran itu, Suyan, seorang pejuang terkenal yang telah mengaktifkan tubuh abadi iblis hitam, terbaring tak berdaya. Tidak ada seorang pun di antara para penonton yang bisa menyembunyikan rasa heran mereka. Siapa yang bisa menduga bahwa Lindong, seorang pejuang muda yang dianggap biasa, mampu menaklukkan Suyan hanya dengan satu serangan. Hal ini sontak membuat Gu Mengqi menatap ke arah arena dengan mata terbelalak. Di sebelahnya, Gu Yuntian, pemimpin generasi muda klan Gu, bergumam pelan. Kekuatan yang luar biasa. Serangan itu bukan hanya sekedar kebetulan. Wajah Gu Yuntian yang biasanya tenang kini menunjukkan sedikit ketidakpastian. Jelas bahwa serangan Lindong telah menggugah rasa kagumnya, meskipun sebelumnya ia meragukan kemampuan Lindong. Saat ini, Gu Mengqi mencoba memperhatikan ekspresi Gu Yuntian dengan tajam. Di balik ketenangan kakaknya, ada kekaguman yang jelas terhadap Lindong. Kekuatan yang baru saja ditunjukkan pemuda itu telah menghapus semua keraguan tentang niatnya untuk bersekutu dengan Shen Tuju, salah satu pejuang terkuat di antara 5 klan besar. Sementara itu, di sisi lain arena, Chen Luo juga sedang memandangi Lindong dengan tatapan serius. Di sampingnya, Wei Zhen mengerutkan kening, merasakan kebingungan dan bertanya-tanya, dari mana sebenarnya pemuda ini berasal? Dengan kekuatan sebesar itu, mustahil ia tidak dikenal di wilayah laut angin surga. Lantas, Chen Luo tertawa kecil lalu berkata, klanku mungkin menemukan permata di tempat yang tidak terduga. Tapi meskipun begitu, mengandalkan Lindong sendirian tidak akan cukup. Klanku tetap berada di ujung tanduk dalam kompetisi ini. Meskipun Lindong telah membuktikan dirinya sebagai ancaman, Chen Luo tahu bahwa kemenangan Lindong di satu pertarungan tidak akan cukup untuk menyelamatkan seluruh klannya. Di atas arena yang porak-poranda, terlihat Lindong melayang di udara, memandang ke arah Suyan yang terlihat putus asa. Tangan kanannya terasa mati rasa dan ia perlahan mengusap lengan itu dengan tangannya yang lain. Tato cahaya naga hijau yang sebelumnya bersinar terang di kulitnya mulai memudar. Segel kursi surgawi naga hijau, teknik yang baru saja Lindong gunakan untuk mengalahkan Suyan, memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi juga menguras energi Lindong dengan cepat. Kekuatan Lindong berasal dari tato cahaya naga hijau yang ia ciptakan sendiri. Saat ini, ia hanya mampu membuat 4 tato, masing-masing berada di anggota tubuhnya. Setiap kali ia menggunakan teknik pamungkasnya, 1 tato akan menghilang. Saat ini, hanya 3 yang tersisa. Sambil mengamati Suyan, Lindong merenung tentang kekuatan yang baru saja ia tunjukkan. Ia masih jauh dari mencapai tingkat kekuatan King Zi, seorang ahli yang pernah ia temui di masa lalu. Untuk mencapai level itu, ia perlu menciptakan lebih dari 1000 tato cahaya naga hijau. Namun, ia sadar bahwa jalan menuju kekuatan sebesar itu masih sangat panjang. Selang beberapa saat, terdengar suara tetua klan Shen Tu memecah lamunan Lindong. Pertarungan ketiga klan Gu, kemenangan Lindong. Suara tetua itu bergema di seluruh arena. Sorakan bergemuruh dari barisan klan Gu, sementara klan Su terdiam. Murid-murid klan Su segera melompat ke arena untuk membantu Suyan yang terluka. Lindong turun dari udara dan menundukkan kepalanya sedikit, memberi hormat pada Suyan sambil berkata dengan sopan, terima kasih atas pertarungan ini saudara Suyan. Suyan pun tersenyum pahit dan menjawab, kekuatanmu luar biasa saudara Lindong. Aku tidak keberatan kalah. Sepertinya klanku benar-benar mengejar posisi juara kali ini. Lindong kemudian tersenyum kecil, lalu menoleh ke arah menara batu kuno di puncak gunung, tepat ke arah Shen Tuju, pemimpin klan Shen Tu, akan menjadi lawan terakhirnya. Lindong tidak bisa menahan rasa penasaran tentang betapa kuatnya Shen Tuju yang selama ini ditakuti oleh para ahli dari 5 klan besar. Setelah Suyan dibawa pergi oleh murid-murid klannya, Lindong kembali ke kursi klan Gu. Semua mata murid-murid klan Gu kini tertuju padanya dengan rasa hormat yang baru. Tidak ada lagi keraguan tentang kekuatannya, dan keraguan yang mereka rasakan sebelumnya telah menguap sepenuhnya. Saat ini, Gu Mengqi langsung menyambut Lindong dengan senyuman manis sambil berucap, kamu pasti lelah.
Mendengar ini, Lindong pun tersenyum dan memandang ke arah alun-alun yang ramai lalu bertanya, "Selanjutnya, seharusnya ada pertarungan antara klan Wei dan klan Song, bukan?" Sambil mengangguk, Gu Mengki menjawab, "Iya, tapi kekuatan klan Wei sangatlah besar. Mengalahkan klan Song seharusnya tidak menjadi masalah bagi mereka. Jika klan Wei menang, kita akan berhadapan dengan mereka di babak berikutnya." Sesudah mendapat jawaban ini, Lindong pun mengangguk pelan lalu menoleh untuk memandang klan Wei. Di sana, Wei Zhen dan Chen Luo sedang memandangnya dengan tatapan tajam. Jelas sekali bahwa mereka sudah menganggap Lindong sebagai ancaman serius. Menurut Lindong, kedua orang ini, yaitu Wei Zhen dan Chen Luo, jelas lebih kuat dari Su Yan. Menghadapi mereka akan jauh lebih sulit. Sambil tersenyum pahit, Gu Mengki menyadari kebenaran kata-kata Lindong. Jika Gu Yuntian bisa bertarung, kekuatan gabungan Lindong dan Gu Yuntian akan membuat klan Gu tak terkalahkan. Namun, dengan situasi saat ini, peluang kemenangan mereka sangat kecil meskipun Lindong telah menunjukkan kekuatannya. Pertarungan antara klan Wei dan klan Song segera dimulai. Meskipun pertukaran antara kedua klan itu cukup menarik, hasilnya sudah bisa ditebak. Klan Wei yang dipimpin oleh Wei Zhen dan Chen Luo pasti akan mendominasi pertarungan. Meskipun Song Tai dari klan Song mampu bertahan beberapa putaran melawan Wei Zhen, pada akhirnya ia juga kalah. Skor akhir 3-0 memungkinkan klan Wei untuk maju ke babak berikutnya dengan mudah. Saat tetua klan Sento mengumumkan kemenangan klan Wei, Lindong merasakan tatapan dingin mengarah padanya. Ia mengangkat kepalanya dan bertemu dengan pandangan provokatif dari Wei Zhen dan Chen Luo. Permusuhan jelas terlihat di mata mereka. Lindong tetap tenang, meskipun ia tahu bahwa pertarungan melawan klan Wei tidak akan mudah. Jari-jarinya perlahan saling berpotongan dan ia menoleh ke arah Gu Mengki dan Gu Yan yang tampak cemas. Ini akan menjadi pertarungan yang berat, tapi Lindong tidak punya pilihan selain melangkah maju. Saat ini, di atas pulau pertemuan seni bela diri, terdengar suara yang bergemuruh dengan suara orang-orang yang berkerumun, penuh antisipasi untuk babak pertempuran berikutnya dalam turnamen bela diri yang bergengsi. Klan Wei baru saja meraih kemenangan mutlak 3-0 melawan klan Song, dan pertempuran selanjutnya adalah antara klan Wei dan klan Gu. Hanya pemenang dari pertandingan ini yang akan berhak menantang juara bertahan klan Sentu. Di sekeliling alun-alun, tatapan penuh perhatian tertuju pada kursi klan Gu dan klan Wei. Semua orang mencoba mengukur kekuatan kedua belah pihak. Klan Wei dipandang kuat dengan pejuang seperti Wei Zhen dan Chen Luo. Keduanya berada di ambang mencapai tahap kehidupan mendalam. Bahkan yang terlemah di antara mereka, Wei Li, telah mencapai puncak tahap awal kehidupan mendalam. Sebaliknya, klan Gu tampak kurang tangguh. Situasi ini menyebabkan Gu Mengki, salah satu anggota terkuat klan Gu, menghela nafas berat saat ia mengamati klan Wei dari kejauhan. Dengan suaranya yang pelan, Gu Mengki berkata, "Kesempatan kita kali ini tidak terlalu cerah." Gu Yan yang berada di sampingnya juga itu berkata dengan nada pesimis, "Satu-satunya cara kita bisa menang adalah jika kakak Mengki bisa mengalahkan Wei Li yang terlemah dan Lindong juga memenangkan pertarungannya. Itu satu-satunya jalan kita menuju kemenangan 2-1 melawan klan Wei." Sontak, Lindong pun mendengarkan pernyataan itu sambil mengerutkan alis. Dia tidak suka bergantung pada kemungkinan yang begitu kecil. Saat ini, tampak generasi tua klan Gu termasuk Gu Shou mendiskusikan situasi dengan penuh kecemasan. Setelah beberapa waktu, hasil diskusi mereka tetap suram. Tidak ada yang dapat mereka lakukan selain menghela nafas dan berharap untuk keajaiban. Dengan berat hati, Gu Shou mendekati Lindong, Gu Mengki, dan Gu Yan lalu berkata, "Mengki, kau akan memilih undian pertama." Lantas, Gu Mengki mengangguk pelan. Dengan tangan halusnya, dia memecah tanda cahaya yang berada di tangannya menjadi 3 bagian, lalu menawarkan satu demi satu kepada Lindong dan Gu Yan. Sementara wasit klan Sentu mengawasi proses pengambilan undian. Gu Mengki mengeluarkan tanda pertama dan melihatnya dengan pandangan yang sedikit kecewa. "Lawanku adalah Chen Luo," ucapnya dengan senyum pahit. Chen Luo jelas jauh lebih kuat darinya dan kekalahan sudah hampir pasti. Selanjutnya, Lindong mengeluarkan tanda undiannya dan ekspresinya berubah sedikit aneh. Dari hasil tanda undian itu, kali ini Lindong akan melawan Wei Li dari klan Wei. Ekspresi aneh yang terdapat di wajah Lindong ini disebabkan karena Lindong menyadari kalau Wei Li adalah murid yang terlemah di klan Wei, dan itu memberi Lindong peluang yang cukup besar untuk menang. Sementara itu, Gu Yan ini ia akan melawan Wei Zhen. Gu Yan sebenarnya tahu betul bahwa lawannya adalah salah satu pejuang paling tangguh dari klan Wei, dan tekanan itu langsung terasa. Setelah pembagian undian selesai, Gu Shou berbicara lagi dengan nada tegas, "Mengki, kau yang pertama bertarung. Jika kau kalah, kita mungkin tidak perlu melanjutkan pertarungan lainnya." Semua harapan klan Gu terletak pada Gu Mengki. Jika dia kalah, maka poin mereka akan berhenti di 2-0, dan bahkan kemenangan Lindong tidak akan cukup untuk membalikan keadaan.
Lantas, Gu Mengki mengangguk dengan tekad, lalu dengan gigitan kecil di bibirnya dia berkata, "Aku akan berusaha sebaik mungkin." Kemudian, sosok anggunnya kemudian melesat ke tengah alun-alun bersiap menghadapi Chen Luo. Gu Shou kemudian menatap Lindong dan berbicara lagi dengan senyum pahit. "Jika kita kalah, itu bukan salahmu. Hanya saja klanku memang tidak sekuat mereka." Seketika, Lindong hanya bisa merasa tak berdaya mendengar ucapan itu. Namun, dia menatap ke arah klan Wei, dan pada saat yang sama, Wei Zhen juga menatapnya, seakan penuh kemenangan sebelum pertarungan dimulai. Dengan tubuhnya yang kekar, Wei Zhen melompat ke alun-alun di mana Gu Mengki sudah menunggu. Saat ini, di arena terdengar suara Gu Mengki yang berucap dengan nada tajam, "Wei Zhen, jangan terlalu yakin kau akan menang." Mendengar ucapan ini, Wei Zhen hanya tertawa kecil dan mengangkat pedang raksasanya sambil merespon Gu Mengki dengan berkata, "Kamu akan tahu hasilnya setelah 10 ronde." Setelah itu, dalam sekejap, Wei Zhen menyerang dengan kecepatan kilat. Bilah pedangnya melesat cepat, meninggalkan jejak cahaya yang tajam dan ganas di udara. Tanah alun-alun bergetar hebat di bawah pukulan pedangnya. Di sisi klan Gu, Lindong, Guyan, dan yang lain mengamati dengan wajah tegang. Serangan-serangan cepat dan mematikan dari Wei Zhen sepenuhnya mendominasi alun-alun. Gu Mengki meskipun tangguh hanya bisa mundur sedikit demi sedikit. Situasi ini membuat Lindong bergumam pelan, sebelum 10 ronde dia akan kalah. Seolah mengonfirmasi pernyataan Lindong, pada serangan ke-10, Wei Zhen melancarkan jurus pamungkasnya, yaitu render gunung. Sehingga pedangnya pun mulai mengamuk dan berubah menjadi puncak gunung besar yang menjulang di udara, lalu dengan keras turun ke arah Gu Mengki. Gu Mengki berusaha membalas dengan pedang pelanginya, tetapi kekuatan yang ditunjukkan oleh Wei Zhen terlalu hebat. Dalam tabrakan besar yang mengguncang tanah, pedang ki milik Wei Zhen menembus pertahanan Gu Mengki dan dengan brutal menghantam tubuhnya, mengirimnya terbang mundur keluar dari alun-alun. Gu Mengki mendarat dengan keras, darah segar menyembur dari mulutnya. Wasit segera mengumumkan kalau klan Wei lah yang memenangkan pertandingan pertama. Sorakan kemenangan langsung meledak dari arah klan Wei. Sementara di sisi klan Gu, wajah murid-murid mereka berubah masam. Sementara itu, Gu Mengki tampak sedang berjalan kembali ke tempat duduk dengan tubuh gemetar dan senyum pahit di wajahnya sambil berkata, "Maafkan aku." Melihat Gu Mengki yang merasa sedih, Lindong tidak berkata apa-apa, hanya menatap Wei Zhen yang melayang di udara dengan senyum penuh kemenangan. Di momen serupa, Wei Zhen menatap Lindong balik dan berteriak, "Lindong, sepertinya bahkan kau tidak bisa menyelamatkan mereka dari kekalahan ini." Namun, Lindong hanya menghela nafas panjang dan tetap tenang. Di sampingnya, Gu Shou menepuk bahu Lindong dan berkata dengan nada putus asa, "Sepertinya kami tak bisa memberikanmu kuota untuk menara kekacauan. Jika kau menginginkan hadiah lain, silakan katakan." Lindong tertawa kecil mendengar kata-kata itu dan berkata, "Aku hanya tertarik pada kuota menara kekacauan." Lantas, Gu Shou pun memberitahu Lindong bahwasanya kali ini klan Gu sudah kalah dan tidak ada harapan lagi. Lagi-lagi Lindong tertawa ketika mendengar perkataan Gu Shou sambil berkata, "Kalah? Aku belum melihatnya." Gu Shou dan yang lainnya tampak bingung mendengar kata-kata Lindong, tetapi Lindong hanya menoleh dengan tatapan percaya diri. Dia tersenyum kecil dan berkata dengan tenang, "Bagaimana dengan metode Asura?" Sontak, klan Gu yang telah mendukung Lindong terkejut mendengar permintaan itu. Bahkan Gu Shou, seorang veteran yang berpengalaman dan sangat dihormati dalam klan, juga tidak bisa menahan keterkejutannya. Sambil terkejut, Gu Shou bertanya kepada Lindong, Kamu ingin menantang menggunakan metode Asura?" Metode Asura adalah cara pertarungan yang legendaris dan sangat berbahaya. Dalam metode ini, satu pejuang akan menantang 3 lawan sekaligus. Kemenangan dalam tantangan ini dapat membalikkan situasi yang awalnya tidak menguntungkan bagi sang penantang, tetapi kesulitan untuk berhasil hampir tak terbayangkan. Banyak yang telah mencoba, tetapi hanya segelintir orang dalam sejarah yang pernah berhasil menyelesaikan tantangan ini. Nama Sentu Ju dari klan Sentu yang terakhir berhasil menuntaskan metode Asura masih menggetarkan hati banyak orang dengan keganasannya. Namun, Lindong tidak ragu sedikit pun. Sebelum pertemuan dimulai, dia telah mendengar tentang aturan ini dari Gu Mengki yang dengan hati-hati menjelaskan semua yang perlu dia ketahui. Ketika Lindong memutuskan untuk mengambil jalan yang berbahaya ini, dia sepenuhnya menyadari bahwa jika dia kalah, klan Gu akan tersingkir dari pertempuran, tetapi jika dia menang, segalanya bisa berubah. Ketiga lawan Lindong dalam metode Asura adalah Wei Zhen, Chen Luo, dan Wei Li. Masing-masing memiliki reputasi menakutkan. Wei Zhen dan Chen Luo berada di ambang menerobos ke tahap kehidupan mendalam, sementara Wei Li yang paling lemah di antara mereka telah mencapai puncak tahap awal kehidupan mendalam.
Jika mereka bertiga bekerja sama, mereka akan menjadi kekuatan yang hampir tak terkalahkan. Guso tampak ragu dan prihatin. Lalu Guso mencoba mengingatkan Lindong, ini sangat berbahaya. Satu langkah keliru bisa berakhir dengan kematianmu. Namun Lindong hanya tersenyum. Dengan tenang dia menjawab, aku pernah mengalami situasi yang jauh lebih buruk daripada ini. Ini belum sampai pada tingkat yang membuatku harus mundur. Tatapan Lindong yang penuh keyakinan menatap langsung ke mata Guso, memancarkan keteguhan hati yang tak tergoyahkan. Ada keganasan di balik senyuman pemuda itu, seperti pedang yang terhunus, tajam dan memancarkan aura dingin. Lindong telah bertahan hidup dari ancaman yang jauh lebih mengerikan. Bahkan 3 ahli super dari panggung samsara tidak bisa membunuhnya. Apa arti Wei Zhen dan 2 lainnya dibandingkan dengan itu? Atmosfer di sekeliling menjadi tegang. Semua orang yang menyaksikan peristiwa ini terperangkap dalam ketegangan yang kian meningkat. Di antara mereka, Gu Mengki menatap Lindong dengan kagum. Sosoknya yang tinggi dan tegap seperti pohon pinus mencerminkan keteguhan dan keberanian yang tak terbantahkan. Matanya yang biasanya tenang kini menyala dengan harapan yang tidak bisa disembunyikan. Guso menyadari kalau Lindong ini bukanlah seorang pejuang yang biasa. Ia bahkan sempat berharap, jika saja Lindong adalah murid klanku, maka klanku pasti akan menjadi klan yang begitu hebat. Oleh karena keputusan telah dibuat, Guso pun akhirnya mengangguk dengan ragu, memberi izin kepada Lindong untuk melanjutkan tantangannya sambil berkata, jika kamu tidak bisa bersaing dengan mereka, menyerahlah lebih awal. Anak-anak dari klan Wei tidak akan menunjukkan belas kasihan. Lindong dengan tatapan percaya diri menundukkan kepalanya sebagai tanda hormat dan melompat turun ke alun-alun tempat pertempuran akan berlangsung. Sorakan dari kerumunan meledak ketika dia melangkah ke tengah lapangan, menciptakan suasana penuh kegembiraan dan ketegangan. Bahkan para penonton yang berada di puncak gunung bisa merasakan ketegangan yang menggantung di udara. Di sisi lain alun-alun, Wei Zhen dan Chen Luo menyilangkan tangan mereka di dada, menatap Lindong dengan tatapan menghina. Wei Li yang merasa bahwa pertarungan ini sudah diputuskan, segera melangkah maju dan dengan tawa sinis berkata, kamu tidak perlu bertarung lagi, aku akan menyerah untuk menyelesaikan ini. Namun ketika Wei Li berbalik, suara Lindong yang tenang tiba-tiba saja menghentikan langkahnya, yang mana Lindong berkata, biarkan 2 lainnya turun juga, aku sendirian akan melawan kalian bertiga. Sontak Wei Li berhenti, tertegun dan berbalik untuk menatap Lindong dengan mata kosong. Dengan senyum dingin di wajahnya, Wei Zhen bertanya, apa katamu? Lindong yang tidak mengubah ekspresinya kembali mengulang permintaannya dengan mengatakan, aku ingin kalian bertiga turun ke sini sekarang. Permintaan Lindong ini membuat bisikan mulai menyebar di antara kerumunan yang menonton. Semua orang mulai memahami apa yang sedang terjadi. Lindong ingin menantang metode Asura. Tidak ada yang menyangka bahwa pemuda ini yang baru saja muncul di pertemuan ini akan berani melakukan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh yang terkuat di antara yang terkuat. Raungan kekaguman dan keterkejutan bergema di seluruh gunung. Suasana berubah dari ketegangan menjadi kegembiraan yang mendebarkan. Orang-orang berteriak dan bersorak menyaksikan peristiwa yang tidak terduga ini terungkap di depan mata mereka. Setelah itu, dengan gerakan cepat, Wei Zhen dan Chen Luo melompat turun ke alun-alun, membawa aura pembunuhan yang menyelimuti mereka. Mereka tampak seperti 2 malaikat maut yang datang untuk menyelesaikan takdir Lindong. Namun, di hadapan kemarahan mereka, Lindong tetap tenang. Dia berdiri di tengah alun-alun dengan tenang, tubuhnya tegak, siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Aura percaya diri yang mengelilinginya membuat seluruh tempat terdiam dalam kekaguman. Metode Asura tidak pernah dianggap sebagai jalan yang mudah, tetapi Lindong dengan kekuatan dan keyakinannya bersiap untuk menghadapi tantangan ini dengan kepala tegak. Atmosfer semakin memanas dan semua mata tertuju pada pertarungan epik yang akan segera dimulai. Lindong kini berdiri sendirian di hadapan 3 lawan yang tangguh. Pertarungan ini akan menentukan nasibnya, nasib klan Gu, dan mungkin takdir wilayah laut angin surga. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.